Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiani Bulu Pintu Batu dengan NIM C1B020025. Saya dari ruang R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Probabilitas. Apa yang dimaksud dengan probabilitas? Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu kejadian di masa yang akan datang. Nilai probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua adalah apa manfaat probabilitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya yang pertama adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin akan terjadi. Pendekatan probabilitas ada 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah setiap peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus dari pendekatan klasik adalah probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua itu pendekatan relatif. Pendekatan relatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa tergantung pada berapa banyak terjadinya peristiwa tersebut dari keseluruhan pencobaan atau kegiatan. Rumusnya adalah probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif itu menyatakan probabilitas terjadinya peristiwa berdasarkan penilaian pribadi. Nah, selanjutnya adalah hukum dasar probabilitas. Hukum dasar probabilitas ada 2, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Yang pertama adalah hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan itu menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya begini teman-teman. Pada peristiwa pelemparan koin, sisi gambar dan sisi angka tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kemunculan gambar menghalangi munculnya angka, begitu juga sebaliknya, kemunculan angka menghalangi munculnya gambar. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. Yang kedua itu ada hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa menghalangi terjadinya peristiwa lain, atau terjadinya suatu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Misalnya begini teman-teman, pada peristiwa 2 kali pelemparan koin akan terjadi pada lemparan pertama tidak akan mempengaruhi kejadian pada lemparan kedua. Rumusnya sebagai berikut teman-teman, yaitu P buka kurung A dan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B tutup kurung. Nah, berikutnya kita akan mempelajari probabilitas bersyarat. Apa sih probabilitas bersyarat? Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu P buka kurung A dan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B garis A tutup kurung. Ada beberapa prinsip dalam menghitung probabilitas, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur atau menyusun urutan objek dalam kelompok. Contohnya sebagai berikut. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kedua adalah permutasi. Permutasi adalah fungsinya untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan satu kelompok objek. Contoh sebagai berikut. P 8 dan 3 sama dengan 8 faktorial per 8 faktorial kurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336. Ini adalah kombinasi. Kombinasi adalah untuk mengetahui cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya, susunan huruf AB sama dengan BA. Berikut ada contoh. C 7 dan 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial buka kurung 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 21. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil penjelasan saya tentang probabilitas. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.